Selamat pagi, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan lagi materi mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan yang berjudul Pemindangan Ikan. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya Maria Assunta Wuda, NIM 192387029, kelas B, semester 4. Pengertian pemindangan. Pemindangan adalah suatu teknik pengolahan dan pengawetan dengan cara merebus atau memasak ikan dalam suasana bergaram selama jangka waktu tertentu di dalam suatu wadah, dan selanjutnya terjadi proses pengurangan kadar air sampai batas tertentu. Prinsip dasar pemindangan. Prinsip dasar pemindangan yaitu 1. Membunuh dan mengurangi bakteri melalui pemanasan. 2. Penambahan garam dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri yang tersisa pada ikan. 3. Terjadi pengurangan kadar air pada daging ikan. Penggolongan pemindangan ikan. Pemindangan dapat digolongkan menjadi 2 cara, yaitu pemindangan garam, di mana pelaksanaannya ikan dengan garam disusun dalam suatu wadah yang kedap air yang telah berisi air dan kemudian dipanaskan di atas nyala api selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, pemindangan air garam, di mana ikan garam disusun dalam wadah yang tembus air, kemudian direbus dalam bak perebus yang berisi larutan garam mendidih. Cara pemindangan ikan yang banyak dikenal dan menghasilkan bindang yang khusus pula antara lain pindang bawean, yaitu pindang yang dibuat dari ikan layang atau bandeng. Ikan dibuang isi perut, insang, dan cuci bersih, kemudian disusun berlapis-lapis dalam suatu paso yang bagian bawahnya dilapisi merang dan ditaburi garam. Yang kedua adalah pindang lemuru dari muncar. Pada waktu pemindangan tidak dibuang isi perut, dan insangnya direndam dalam larutan garam 25% selama 15 menit, selanjutnya ditiriskan. Yang ketiga adalah pindang laut. Adalah pindang yang dibuat di tengah laut dari ikan yang masih segar dan baru ditangkap. Tingkat kesegaran ikan. Untuk menentukan tingkat kesegaran dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Kondisi ikan yang masih dalam kesegaran prima. Ini terjadi sebelum ikan mati belum begitu lama. Yang kedua adalah selang beberapa saat kondisi kesegaran ikan akan menurun, tetapi masih dalam tingkat kesegaran yang baik. Tingkat ini merupakan tingkat yang paling baik bila ikan itu dikonsumsi, sebab akan memiliki cita rasa yang benar-benar lezat dibandingkan kesegaran prima. Yang ketiga, selang waktu tertentu kondisinya akan menurun sampai tingkat kesegaran biasa atau disebut sebagai kondisi sedang. Pada tahap ini, ikan masih bisa dikonsumsi meskipun rasanya sudah banyak berkurang. Yang keempat, sedangkan yang terakhir, hilangnya kondisi kesegaran ikan
yang menyebabkan rendahnya mutu ikan karena sudah mulai membusuk. Tanda-tanda ikan segar dan ikan tidak segar. Keadaan terlihat: kondisi ikan segar, cerah, terang, tak berlendir, dan mengkilat. Kondisi ikan tidak segar nampak kusam, suram, dan berlendir bila diraba. Keadaan mata: kondisi ikan segar, cerah dengan kondisi masih menonjol keluar. Kondisi ikan tidak segar, cekung, tidak terlihat masuk ke dalam rongga mata terbuka. Keadaan mulut: kondisi ikan segar terkatup, kondisi ikan tidak segar terbuka. Keadaan sisik: kondisi ikan segar masih nampak cerah dan tetap kuat melekat bila dipegang. Kondisi ikan tidak segar nampak kusam dan mudah rontok bila dipegang. Insang: kondisi ikan segar merah cerah, kondisi ikan tidak segar merah gelap dan kecoklatan. Keadaan daging: kondisi ikan segar kenyal dan masih dalam kondisi lentur. Kondisi ikan tidak segar lunak, tidak kenyal. Keadaan dubur: kondisi ikan segar berwarna merah jambu dan pucat. Kondisi ikan tidak segar menonjol keluar dan berwarna merah. Keadaan aroma: kondisi ikan segar dan normal seperti keadaan daerah asalnya. Kondisi ikan tidak segar, busuk, menyengat, dan asam. Keadaan lain-lain: bila dimasukkan ke dalam air tenggelam. Kondisi ikan tidak segar, terapung di atas air. Berikut adalah penggaraman. Penggaraman merupakan suatu cara pengawetan yang dilakukan untuk mengurangi kadar air dalam tubuh ikan sampai titik tertentu sehingga bakteri tidak dapat hidup dan berkembang lagi. Penggaraman ikan dibagi atas 4 kelompok, yaitu penggaraman kering atau dry salting, penggaraman basah atau wet salting, cat salting. Penggaraman diikuti proses perebusan. Perebusan adalah proses penggunaan panas basah yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu merebus suatu cairan dalam nampan sampai mendidih sebelum bahan yang akan direbus dimasukkan. Pada proses pemasakan penggaraman terjadi perubahan biokimia, yaitu penaturasian protein daging ikan, perubahan kadar garam, kadar air dalam daging ikan yang diikuti dengan perubahan organoleptik serta perubahan kadar bakterial. Yang berikut adalah mutu dan masa simpan. Produk pidang yang bermutu memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah secara biologis. Pidang bernilai gizi tinggi, memenuhi persyaratan kesehatan. Kedua adalah secara teknis. Pidang dalam keadaan stabil, tidak mengandung bahan-bahan asing. Yang ketiga adalah secara mikrobiologis dan higienis. Pidang tidak mengandung lendir, tidak ditumbuhi kapang, tidak ada senyawa berbahaya, sisa insektisida dan pestisida. Yang keempat adalah secara komersial.
mudah dipanaskan, dan dapat diterima atau disukai konsumen. Secara deskripsi, ikan pidang yang bermutu baik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rupa dan warna. Utuh, bersih, tidak terdapat benda asing, tidak terlihat benda asing, tidak terlihat endapan lemak atau lainnya berwarna spesifik, jenis cemerlang, tidak berlendir, tidak berkapang. Yang kedua adalah bau, spesifik jenis produk, bau produk ikan rebus, bau gurih dan segar. Rasa, memiliki rasa gurih dan spesifik produk ikan rebus, tidak terasa asin, terlebih tidak pahit, tidak tengik, tidak rasa asin merata. Tekstur kompak pada spesifik, jenis produk empuk, cukup kering dan tidak basah, tidak berair kesat. Keracunan histamin. Keracunan histamin dimulai 10 menit sampai 4 jam setelah mengonsumsi ikan yang terkontaminasi. Gejala-gejalanya adalah 1. Muntah-muntah, 2. Rasa terbakar dalam tenggorokan, 3. Bibir bengkak, 4. Sakit kepala, kejang, mual, muka dan leher kemerahan, gatal-gatal, dan badan terasa lemas. Yang berikut atau yang terakhir adalah diagram alir pemindangan ikan tongkol. Yang pertama, ikan tongkol segar dicuci dengan air mengalir, penggaraman kering 10%, merebus 15 menit, pindang ikan tongkol. Baik, terima kasih, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih, selamat